Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti. Saya mahasiswi dari program studi Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memaparkan materi SIK untuk pembelajaran geografi. Tapi pada kali ini kita lebih memfokuskan pada penjelasan tentang pandemik virus COVID-19. Yuk kita simak video kita berikut ini. Sebelum kita membahas materi kita hari ini, kita sebaiknya mengetahui apa itu pengertian dari SIK. SIK yaitu suatu sistem informasi geografis dalam satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara maupun tulisan. Sedangkan pengertian dari pembelajaran SIK yaitu merupakan pembelajaran yang menekankan pada keterampilan siswa dalam membuat peta dan memahami kemampuan spasial siswa. Maka dalam proses pembelajaran harus dilakukan secara bertahap melalui teori dan latihan. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan pengertian geografi desa dan kota. Pengertian desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desin yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Sedangkan pengertian kota adalah suatu wilayah yang di dalamnya memiliki aksesibilitas seperti pusat permukiman penduduk, pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan politik, dan pusat hiburan, dan juga pusat kegiatan sosial budaya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Sedangkan struktur ruang desa yaitu berbentuk permukiman antara desa satu dengan desa lainnya mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi karena faktor geografi yang berbeda. Sedangkan struktur ruangan kota dicirikan oleh pola penggunaan lahannya lebih banyak, merupakan bentang budaya hasil karya manusia seperti gedung-gedung, kompleks perumahan penduduk, jalur jalan raya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Pola keruangan desa yaitu permukiman satu desa dengan yang lainnya memiliki perbedaan tergantung faktor geografi yang berbeda. Nah, kalau pola keruangan itu yang pertama memusat, terus mengelilingi fasilitas, memanjang mengikuti jalan raya, dan memanjang mengikuti garis pantai. Terus pola keruangan kotanya itu yang pertama pola konsentris, yang kedua pola sektoral, dan yang ketiga pola inti ganda. Dampak perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak negatif bagi desa itu banyak kehilangnya penduduk, memiliki potensi yang berkualitas, berkurangnya juga tenaga untuk mengelola pertanian. Dan dampak positifnya itu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di perdesaan. Nah, bagi desa yang memiliki penduduknya padat berarti dapat mengurangi jumlah penduduknya. Sedangkan bagi kotanya itu dampak negatifnya itu meningkatkan kesejahteraan, pelacuran, perjudian, dan bentuk masalah sosial lainnya, dan juga meningkatkan pengangguran di perkotaan. Dampak positifnya yaitu semakin banyaknya sumber daya manusia yang berpotensi dan berkualitas, kota juga dapat memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerjanya. Di sini kita akan menyelipkan sedikit pengertian dari COVID-19. Nah, pada materi tadi kan pengertian desa dan kota, terus berlakunya pada COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina di akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Di sini bisa kita lihat peta persebaran yang sudah terdampak COVID-19 di Indonesia. Bisa kita lihat di Sumatera Selatan juga sudah terdampak ya. Jadi orang Indonesia sudah diberlakukan PSBB, maka orang dari kota ke desa tidak bisa lagi, dan desa ke kota juga tidak bisa lagi. Bukannya tidak bisa, tapi dikurangi karena untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini.
Gejala dari virus COVID-19 ini yang pertama itu demam. Suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua itu batuk. Yang ketiga sesak napas. Di sini bisa kita hindari yaitu berjabat tangan langsung atau kontak langsung ya. Mengikuti kerumunan atau tempat yang ramai dan menghindari orang yang terkena dampak positif, dan yang dianjurkan adalah bersalaman dari jauh atau melambaikan tangan, memakan makanan yang sehat, dan memerangi tubuh dan keluarga kita dari virus COVID-19, dan masih banyak lagi. Baiklah, di sini jika kita ambil kesimpulannya tentang materi geografi desa kota dan virus COVID-19. Nah, kita kan ada di suatu negara itu Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri menerapkan PSBB. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti peraturan pemerintah, anjuran pemerintah tentang menjaga diri kita dari virus corona ini. Nah, kita bisa melakukan isolasi diri. Yang ada di kota tetap di kota, jangan sampai ke desa, itu bisa membawa virus. Dan dari desa juga kita tidak usah ke kota sambil menunggu penyebaran virus ini berhenti. Nah, kita juga bisa melakukan isolasi. Yang baru pulang dari kota ke desa itu juga bisa kita melakukan isolasi diri selama 14 hari ya. Kayak kami kemarin pulang melakukan isolasi diri selama 14 hari di rumah. Dan kita juga bisa melakukan kegiatan positif di dalam rumah, dan jangan melanggar aturan pemerintah dan mengikuti selalu tata tertib pemerintah, dan jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan apa yang kita ketakuti. Dan bagaimana kita selalu harus mengikuti informasi dan selalu up to date informasi perkembangan virus ini. Teman-teman, itulah tadi penjelasan saya tentang mata kuliah SIK dalam pembelajaran geografi. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap mengikuti aturan pemerintah untuk diam di rumah demi keselamatan kita semua dan demi kesehatan kita. Saya Miranti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.